Cerita dimulai pada malam yang gelap di mana Sophie dan pacarnya yang bernama Ryan sedang berkendara di jalan. Namun Sophie merasa tidak nyaman karena Ryan terus-terusan terlibat dengan ponselnya saat mengemudi. Sayangnya ketidakfokusan ini berujung pada kecelakaan mengerikan. Mobil mereka tiba-tiba kehilangan kendali, keluar jalur dan bertabrakan dengan kendaraan lain di jalur seberang. Di sisi lain, kita diperkenalkan pada seorang dokter bernama Beck. Dokter ini tengah mencoba peruntungannya dalam dunia kencan online. Dengan senyum di wajahnya, ia melihat-lihat foto demi foto wanita yang ada di situs tersebut. Namun keseruannya terpaksa harus dihentikan ketika tiba-tiba ia menerima panggilan darurat. Ternyata korban yang memerlukan pertolongan itu adalah Sophie dan Ryan. Kondisi Sophie sangat serius dan ia membutuhkan operasi mendesak akibat luka-luka yang dideritanya dalam kecelakaan mobil tersebut. Meskipun situasinya tegang dan asisten Dr. Beck panik, Dr. Beck tetap tenang dan penuh pengalaman, siap untuk menyelamatkan nyawa Sophie. Dengan senyum di wajahnya yang tak pernah pudar, Dr. Beck berhasil menjalankan operasi yang rumit. Setelah beberapa saat yang panjang, Sophie akhirnya selamat. Dr. Beck kemudian menemui orang tua Sophie dan menjelaskan tentang kondisinya. Orang tua Sophie merasa sangat bersyukur karena anak mereka diberi keselamatan dalam situasi yang begitu menakutkan. Ketika Dr. Beck menjelajahi tubuh Sophie yang sedang dalam pengaruh obat bius, perilakunya mulai terlihat aneh. Setelah puas dengan pemeriksaan medisnya, Dr. Beck memanggil orang tua Sophie untuk memberitahu bahwa putri mereka masih membutuhkan perawatan lanjutan di rumah sakit. Keesokan paginya, ketika Sophie bangun dari pembiusan, ia disambut oleh kedua orang tuanya dan sahabatnya yaitu Kathleen. Namun ada sesuatu yang terasa aneh bagi Sophie. Bibirnya terasa seperti baru saja dicium dan ia mengira bahwa Ryanlah yang telah menciumnya. Namun kemudian dia mendengar dari perawat bahwa Ryan mengalami patah tulang dan juga dirawat di kamar sebelah. Di saat ketika ibunya pergi untuk membeli makanan, Dr. Beck mencoba untuk berdua dengan Sophie. Ia mengunci pintu kamar dan mencoba untuk memberikan perawatan yang lembut meskipun sebenarnya dia memiliki niat tersembunyi. Namun saat Dr. Beck sedang melakukannya, ibu Sophie tiba-tiba kembali dan mengakhiri aksi Dr. Beck tersebut. Ketika Sophie akhirnya diizinkan pulang dan menjalani perawatan rawat jalan, ia mengucapkan terima kasih kepada Dr. Beck atas perawatan yang baik. Sophie memeluk Dr. Beck dengan penuh rasa terima kasih tanpa menyadari bahwa Dr. Beck mungkin memiliki niat yang tidak tulus. Bagi Sophie, ini hanyalah ungkapan terima kasih kepada Dr. Beck yang telah merawatnya dengan baik. Namun Dr. Beck sendiri menganggap bahwa ini adalah ungkapan cinta kepada dirinya. Setelah keluar dari rumah sakit, Sophie merindukan pacarnya dan merasa khawatir dalam hatinya. Namun ketika ia tiba di rumah Ryan, reaksinya sangat berbeda. Ryan justru marah-marah karena kakinya patah sehingga tidak bisa lagi dapat mengejar mimpinya sebagai seorang atlet sepak bola. Ryan sepertinya tidak peduli dengan kondisi Sophie dan malah mengusirnya. Sementara itu, Dr. Beck tenggelam dalam imajinasinya sendiri. Ia membayangkan Sophie datang ke rumahnya dengan senyuman manis dan memeluknya erat. Namun semua itu hanyalah angan-angan semata. Dari sinilah obsesi Dr. Beck semakin mendalam. Kemudian Dr. Beck mulai mengintip kehidupan Sophie di media sosial, melihat foto-foto dan pertemanannya. Sophie yang merupakan gadis polos justru memberikan sebuah boneka dan surat ucapan terima kasih kepada dokter sebagai tanda rasa terima kasihnya karena telah menyelamatkannya. Dan hal ini justru semakin memperdalam obsesi Dr. Beck kepadanya. Ibu Sophie mulai mencium ketidakberesan dalam sikap Dr. Beck. Ia memperingatkan Sophie untuk berhati-hati dan menjaga jarak dengan dokter tersebut, khawatir dengan pandangan Dr. Beck yang semakin berlebihan. Di suatu kesempatan, Dr. Beck mulai mengikuti Sophie kemanapun ia pergi. Bahkan saat ia sedang bersenang-senang dengan temannya Kathleen, Dr. Beck mencoba untuk merayu Sophie dan mengajaknya pergi berkencan. Sophie merasa ketakutan dan dengan lembut menolak ajakan dokter tersebut. Hal ini kemudian memicu kemarahan Dr. Beck yang marah-marah dan berteriak dengan tidak terkendali. Kelakuan Dr. Beck yang semakin aneh ini akhirnya melibatkan orang tua Sophie yang meminta putrinya untuk menjauhi Dr. Beck.
Ayah Sophie akhirnya datang ke rumah sakit untuk memberikan peringatan kepada Dr. Beck. Namun begitu berada di sana, Dr. Beck memutarbalikkan fakta, mengklaim bahwa Sophie yang terobsesi padanya dan memberikan boneka serta surat sebagai bukti. Ayah Sophie pun terpengaruh oleh perkataan dokter tersebut, membuatnya ragu dengan peringatan yang akan diberikan. Oleh karena itu, Sophie pun tetap melanjutkan perawatannya dengan Dr. Beck. Dr. Beck tidak pernah menyerah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dr. Beck terus mengintai gerak-gerik Sophie, bahkan saat keluarganya pergi dan rumah menjadi sepi. Dr. Beck menyelinap masuk ke rumah, dan ketika di dalam kamar Sophie, Dr. Beck meremas dan mencium CD milik Sophie yang biasa digunakan. Bahkan ia mulai memikirkan fantasi aneh, yaitu bermain futsal dengan Sophie. Namun kenyataan pahit datang saat Sophie pulang bersama Ryan. Mereka langsung pergi ke kamar dan mulai pemanasan untuk bermain futsal. Dr. Beck yang terjebak di dalam lemari melihat Sophie dan Ryan begitu mesra. Rasa cemburu yang memuncak ketika melihat Sophie bermain futsal dengan Ryan. Ini adalah momen yang membuat Dr. Beck tersadar akan kenyataan. Ia merencanakan untuk merusak hubungan asmara antara Sophie dengan Ryan. Saat Ryan pergi untuk memeriksa kakinya, di sanalah Dr. Beck membacak ponsel milik Ryan. Dia pun menceritakan badan Sophie yang sudah tidak semenarik dulu karena bekas luka yang Sophie alami, dan membuat Ryan sudah tidak cinta lagi kepada Sophie. Rencana busuk Dr. Beck ini tampaknya berhasil karena Sophie segera mendatangi Ryan dan meminta penjelasan. Namun sebagai anak muda, situasi itu justru berubah menjadi pertengkaran yang semakin memanas. Ryan mulai menyelidiki masalah ini lebih dalam dan segera mengetahui bahwa Dr. Beck adalah dalang di balik segalanya. Ryan segera pergi ke rumah Dr. Beck dan menuduhnya dengan tegas. Meskipun Dr. Beck berusaha mengelak dan mengatakan bahwa tidak ada bukti yang menghubungkannya dengan pesan-pesan yang dikirimkan saat ia berada di rumah sakit. Namun ketika Ryan mencoba menyerang Dr. Beck, kaki Ryan yang masih dalam tahap penyembuhan membuat usahanya menjadi sia-sia. Ryan kemudian langsung memberitahu Sophie tentang apa yang dia temukan di rumah Dr. Beck. Sophie kembali menceritakan semua yang telah terjadi kepada orang tuanya. Akhirnya orang tua Sophie setuju bahwa Sophie harus menjauhi Dr. Beck. Esok harinya Sophie pergi ke rumah sakit bersama ibunya untuk mengganti dokter. Namun tindakan itu membuat Dr. Beck marah dan ia mengganti obat yang telah dipesankan oleh ibu Sophie dengan obat alergi. Saat ibu Sophie minum obat tersebut, ia segera mengalami reaksi alergi yang parah. Untungnya Sophie segera membawa ke rumah sakit dan nyawa ibunya masih bisa diselamatkan. Ambisi Dr. Beck untuk memiliki Sophie terus berkobar. Kali ini ia mengikuti Sophie secara diam-diam, menyerangnya secara tiba-tiba. Meskipun Sophie berusaha untuk kabur dan menghindar, Dr. Beck satu langkah lebih pintar. Orang tua Sophie pun dibuat kaget ketika polisi datang ke rumah mereka dan memberi kabar bahwa Sophie telah tewas dalam kecelakaan mobil. Bahkan ketika mereka menonton berita di televisi, mobil itu tampak hangus dan membuat mereka yakin bahwa mayat Sophie sudah tak berbentuk akibat kecelakaan dalam mobil tersebut. Di sisi lain, Dr. Beck sangat senang di mana rencananya berjalan dengan lancar. Karena saat ini Sophie sendiri masih hidup, terikat dan tak bisa kabur. Jadi Dr. Beck ini telah memanipulasi mayat Sophie dengan caranya yang licik. Dr. Beck mencuri mayat orang lain dari kamar jenazah dan menggantinya dengan mayat tersebut. Hasilnya saat polisi datang, mayat yang ditemukan adalah mayat orang lain. Hal ini cukup efektif untuk menipu polisi. Dr. Beck telah menyiapkan identitas baru untuk Sophie. Ia menganggap Sophie sebagai istrinya dan bersiap-siap untuk pergi ke kota baru bersama dengannya. Namun sebelum mereka berangkat, Dr. Beck memberi sarapan kepada Sophie. Saat itulah Sophie berhasil membujuk Dr. Beck untuk melepaskan ikatannya. Ketika Dr. Beck lengah, Sophie kemudian langsung menyerangnya. Dr. Beck marah dan berencana untuk membuat Sophie cacat permanen agar benar-benar tergantung padanya. Ia mulai menyiapkan alat-alatnya sementara Sophie berjuang untuk melepaskan diri. Mereka terlibat dalam pertarungan sengit dengan Sophie mencoba menyelamatkan diri. Sophie pun berhasil melepaskan diri dan bertarung melawan Dr. Beck. Dr. Beck pun harus merasakan kerasnya stik golf yang Sophie pukul tepat di kepalanya.
Setelah itu Sophie segera kabur dan pergi ke rumahnya. Namun di rumahnya orang-orang tengah berduka atas kematian Sophie. Sementara polisi datang terlambat saat menggerebek rumah Dr. Beck. Ternyata Dr. Beck telah berhasil melarikan diri ke Meksiko untuk mencari target berikutnya. Lalu film pun selesai.